Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Adapun yang kiranya kurang sehat, semoga segera disehatkan kembali. Untuk pertemuan hari ini, kita masih membahas tentang persamaan garis lurus. Adapun fokus utama kita kali ini yaitu mengenai sifat-sifat gradien persamaan garis lurus. Sebelum masuk ke materi, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke sifat yang pertama, yaitu gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping menunjukkan garis yang melalui dua titik, yaitu A dan B, dan sejajar dengan sumbu X, yang ini. Untuk titik A itu kan negatif 1,2. Artinya X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah 2. Kemudian untuk B-nya, titik B 3,2, maka X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Maka ingat rumus gradien itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka M-nya sama dengan Y2. Y2-nya itu adalah 2. Maka di sini 2 dikurang Y1. Y1-nya adalah 2. Berarti di sini kurang 2 per X2. X2-nya adalah 3. Berarti di sini 3 dikurang X1. X1-nya adalah negatif 1. Berarti di sini negatif 1. Sama dengan 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang negatif 1, negatif, ketemu negatif, hasilnya jadi positif. 3 ditambah 1, yaitu 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Dari contoh ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jika garis sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0. Kemudian kita ke sifat yang kedua, yaitu gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping menunjukkan garis yang melalui dua titik, yaitu C dan D, dan sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yaitu yang ini. Untuk titik C, C itu kan 1,3. Maka X1-nya adalah 1. Kemudian Y-nya itu adalah 3. Kemudian untuk titik D, D itu 1,-1, maka X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah negatif 1. Sehingga gradiennya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan Y2. Y2-nya adalah negatif 1 dikurang Y1. Y1-nya adalah 3. X2. X2-nya adalah 1 dikurang X1-nya adalah 1. Sama dengan negatif 1 dikurang 3, negatif 4. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Negatif 4 bagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu gradien dua garis yang sejajar. Contoh, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan bahwa garis K dan garis L merupakan dua garis yang sejajar. Kita coba perhatikan ke garis K dulu, yang ini. Dari sini kita tahu bahwa garis K ini melalui titik A dan B. Titik A-nya itu negatif 2,0 dan titik B-nya itu adalah 0,2. Untuk titik A, maka X-nya itu adalah negatif 2 dan Y-nya adalah 0. Sedangkan untuk titik B, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2. Sehingga gradiennya adalah gradien K sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1 sama dengan
Y2, Y2-nya adalah 2 dikurang Y1, Y1-nya adalah 0 per X2, X2-nya adalah 0, kemudian dikurang X1, X1-nya adalah negatif 2. Nah, sama dengan 2 dikurang 0, 2. Negatif ketemu negatif, positif ya. 0 tambah 2, hasilnya adalah 2. Sama dengan 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian kita ke garis L. Garis L ini melalui 2 titik, yaitu C 0, negatif 1 dan D 1,0. Untuk titik C, maka X-nya itu adalah 0 dan Y-nya itu adalah negatif 1. Sedangkan untuk titik D, X-nya itu adalah 1 dan Y-nya adalah 0. Sehingga gradiennya adalah, rumusnya masih tetap sama ya, Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sama dengan Y2, Y2-nya adalah 0 dikurang Y1, Y1-nya adalah negatif 1. X2 dibagi X2, X2-nya itu adalah 1 dikurang X1, X1-nya adalah 0. Sama dengan negatif bertemu negatif, positif. 0 tambah 1, 1. 1 dikurang 0, 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Kemudian kita ke sifat yang terakhir, yaitu gradien dua garis yang tegak lurus. Contoh, perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini kita mengetahui bahwa garis K dan garis L ini saling tegak lurus. Garis K melalui 2 titik, yaitu C dan D, dengan C-nya itu 3,0 dan D-nya itu 0,3. Untuk C 3,0 artinya X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 0. Sedangkan untuk D itu kan 0,3. Artinya untuk titik D ini maka X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 3. Sehingga gradiennya adalah, ingat bahwa rumus gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Maka untuk gradien garis K pun sama. Gradien K sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Sama dengan Y2. Y2-nya adalah 3. Kemudian dikurang Y1. Y1-nya adalah 0. Per X2. X2-nya adalah 0. Dikurang X1. X1-nya adalah 3. Sama dengan 3 dikurang 0. 3 dikurang 0, 3. 0 dikurang 3, negatif 3. 3 bagi negatif 3 sama dengan negatif 1. Kemudian kita ke garis L, garis yang merah ini. Garis L melalui 2 titik, yaitu titik A di negatif 1,0 dan titik B di 0,1. Nah, dari pernyataan ini, untuk titik A itu kan negatif 1,0, maka X-nya negatif 1, Y-nya adalah 0. Kemudian untuk titik B itu kan 0,1, maka X-nya 0, Y-nya adalah 1. Nah, X-nya 0, Y-nya 1. Oh, ini salah ya, di sini harusnya 0,1. Nah, sehingga gradiennya adalah gradien L sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan Y2. Y2-nya adalah 1. Dikurang Y1. Y1-nya adalah 0. Per X2. X2-nya adalah 0. Dikurang X1. X1-nya adalah negatif 1. Sama dengan 1 kurang 0, 1. Negatif ketemu negatif, positif. 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, maka hasil kali kedua gradiennya adalah gradien K dikali gradien L sama dengan gradien K-nya adalah negatif 1.
dikali gradien L. Gradien L-nya adalah 1. Berarti di sini adalah 1. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Ini negatif ya. Nah, kurang negatif. Sehingga kesimpulannya adalah hasil kali antara dua gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Jadi kesimpulannya adalah hasil kali antara dua gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Bagaimana untuk materi hari ini? Bisa dipahami? Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke gurunya masing-masing ya. Untuk islamisasi hari ini yaitu tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung." Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita senantiasa bersabar dan bertawakal dalam kondisi apapun agar termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Sabar itu tidak selamanya identik dengan sikap menerima atau pasrah. Sebab sabar merupakan sikap menerima yang didahului dengan perjuangan dan kerja keras sehingga mampu mengalahkan atau mengendalikan nafsu kita. Lantas, bagaimana caranya agar kita senantiasa bersabar? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita pakai, di antaranya. Yang pertama, dengan memahami bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan hanya tempat untuk mencari bekal yang sesungguhnya di akhirat nanti. Yang kedua, dengan menyadari keberadaan diri kita, siapa kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia ini, dan akan kemana kita nanti. Yang ketiga adalah dengan meyakini bahwa Allah akan memberikan kita pahala yang lebih besar kalau kita bersabar. Kemudian yang keempat adalah dengan meyakini bahwa dengan bersabar kita akan terhindar dari segala musibah. Dan yang terakhir adalah sikap-sikap yang menghalangi kita untuk bersabar, seperti tergesa-gesa, marah-marah, merasa susah, merasa sedih yang mendalam, dan merasa putus asa. Itulah beberapa cara yang mungkin bisa membuat kita menjadi seseorang yang bersabar. Ibu rasa cukup untuk islamisasi hari ini? Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.